Pernahkah kamu merasa ingin berbuat baik, tapi tiba-tiba muncul suara kecil dalam hati yang berkata, "Nanti saja." Atau saat kamu tahu itu salah, tapi tetap melakukannya, lalu menyesal setelahnya. Mungkin saja itu bukan sekedar kemalasan atau keinginan sesaat. Bisa jadi ada sesuatu yang membisikkan, sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata. Ia bukan hantu, bukan roh penasaran, tapi musuh sejati manusia sejak awal penciptaan. Tapi siapa sebenarnya makhluk ini? Apa tujuannya? Dan bagaimana cara ia bekerja tanpa pernah kita sadari? Setan bukan hanya muncul dalam film horor, cerita mistis, atau dongeng pengantar tidur. Ia ada dalam setiap lintasan pikiran buruk, dalam rasa marah yang tak terkendali, dalam bisikan ego, dan dalam setiap langkah yang menjauhkan manusia dari kebaikan. Tapi ironisnya, semakin canggih zaman, semakin halus pula cara ia beraksi. Ia tidak perlu menampakkan diri dengan wujud seram, cukup lewat notifikasi di layar, godaan harta, atau rayuan status sosial. Kita bahkan mungkin hidup berdampingan dengannya setiap hari, tanpa pernah sadar sedang dijerat perlahan-lahan. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah setan benar-benar makhluk nyata, atau hanya simbol dari sisi gelap dalam diri manusia? Mengapa hampir semua agama dan budaya di dunia mengenal figur ini? Dan jika ia memang musuh besar umat manusia, mengapa kita sering merasa nyaman berada di dekatnya? Disinilah kita akan mencoba mengenal setan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memahami siapa dia, bagaimana ia menipu, dan yang terpenting, bagaimana cara kita melawannya. Setan, sebuah kata yang begitu singkat, namun syarat makna. Ia hadir dalam percakapan sehari-hari, dalam kisah-kisah kuno, bahkan dalam lintasan pikiran saat kita sendiri di malam hari. Tapi, apakah kita benar-benar mengenalnya? Apakah setan itu makhluk nyata yang berkeliaran di sekitar kita? Atau sekedar simbol dari kecenderungan jahat dalam diri manusia? Bagi sebagian orang, setan adalah entitas metafisik yang tak terlihat tapi sangat aktif. Bagi yang lain, ia hanyalah personifikasi dari pikiran buruk dan niat gelap yang muncul dari dalam. Pertanyaannya bukan sekedar apa setan itu, melainkan mengapa ia begitu berperan besar dalam hidup manusia dan kita seringkali membiarkannya. Dalam banyak kebudayaan dan agama, setan selalu muncul dengan fungsi yang hampir sama, sebagai penggoda, penyesat, dan musuh utama manusia. Ia tidak pernah datang membawa terang atau kebenaran, ia datang dengan janji palsu, keindahan semu, dan kenyamanan instan. Namun, yang membuatnya begitu berbahaya bukanlah kekuatannya, melainkan kemampuannya untuk bersembunyi di balik hal-hal yang tampaknya biasa. Ambisi, nafsu, ego, bahkan cinta yang salah arah. Kita tidak perlu memanggilnya, tidak perlu memuja, cukup lengah, cukup mengikuti keinginan sesaat, maka ia sudah masuk dan mulai bekerja. Yang membuat setan lebih sulit dikenali adalah kemampuannya untuk menyamar menjadi sesuatu yang tidak kita curigai. Ia tidak selalu hadir dengan tawa jahat dan mata merah menyala seperti di film-film. Ia bisa berbicara lewat keinginan untuk membalas dendam, lewat rasa malas yang menunda-nunda amal baik, lewat godaan untuk mencela, menghina, atau merasa lebih suci dari orang lain. Dalam diam, ia menanamkan bisikan yang menggerogoti hati perlahan. Dan saat kita mulai merasa nyaman dengan dosa kecil, itulah saat ia tersenyum puas. Kita tak sadar, tapi sedang dijauhkan satu langkah demi satu langkah dari jalan yang lurus. Lantas, kalau setan sehalus itu cara kerjanya, bagaimana kita bisa benar-benar yakin bahwa kita sedang terpengaruh olehnya? Bagaimana membedakan mana godaan setan dan mana sekedar kelemahan pribadi? Inilah yang membuat pembahasan tentang setan menjadi semakin penting dan mendalam. Karena mengenal musuh adalah langkah pertama untuk menang dalam peperangan. Dan peperangan melawan setan adalah peperangan batin yang berlangsung seumur hidup. Setan bukan makhluk yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang, tapi bukan berarti ia tidak nyata. Ia bukan bayangan hitam yang melayang di lorong-lorong gelap, juga bukan sosok menakutkan dengan taring dan tanduk seperti di film-film. Justru kehebatannya terletak pada kemampuannya untuk tidak terlihat namun sangat memengaruhi. Ia menyelinap lewat celah-celah paling rapuh dalam diri manusia. Keraguan, kemarahan, ketamakan, kesombongan.
di sanalah ia bekerja, tidak dengan kekuatan fisik, tapi dengan bisikan lembut yang menggoyahkan niat baik, menyusup ke hati yang tidak waspada. Setan tidak datang membawa senjata atau berteriak menakut-nakuti. Ia datang dalam bentuk godaan yang tampak manis, suara kecil dalam hati yang berkata, "Tidak apa-apa, sekali ini saja." Saat kamu ingin jujur tapi tergoda untuk berdusta demi keuntungan. Saat kamu ingin menahan marah tapi akhirnya meledak karena ego. Disitulah setan sedang beroperasi. Al-Quran menyebutnya sebagai was-was, yaitu bisikan-bisikan halus yang menyesatkan pikiran manusia. Ia tidak memaksa, tidak mendorong dengan kasar, cukup menggoda, cukup membuat ragu, dan selebihnya manusia yang memilih langkahnya sendiri. Lebih menakutkan lagi, setan bisa memakai manusia lain sebagai alatnya. Dalam Islam disebutkan bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Tidak semua setan itu makhluk gaib. Kadang, seseorang yang terus-menerus mengajakmu ke arah keburukan, menormalisasi dosa, dan melemahkan imanmu, bisa jadi adalah setan dalam wujud manusia. Ia bisa datang dalam bentuk teman yang tampaknya peduli, mentor yang memberi saran menyimpang, bahkan pengaruh media yang perlahan menggiring cara berpikirmu menjauh dari nilai-nilai kebaikan. Yang lebih licik, setan seringkali tidak langsung menyeret manusia ke dosa besar. Ia memulainya dari kebiasaan kecil yang tampaknya sepele, menunda-nunda sholat, membiarkan gibah, meremehkan kejujuran, hingga akhirnya hati menjadi gelap dan tak lagi merasa bersalah. Setan tidak butuh terburu-buru. Ia bersabar, ia menunggu, ia mengikuti ritme hidupmu, dan saat kamu tidak lagi merasa perlu bertobat, saat dosa terasa ringan dan kebaikan terasa berat, saat itulah ia menang. Maka pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita digoda setan, tapi sudah sejauh mana kita menyadarinya dan siapkah kita melawannya. Setan bukan hanya milik kitab suci atau khotbah di rumah ibadah. Ia juga hidup dalam cerita rakyat, mitos, dan warisan lisan nenek moyang. Dari hutan-hutan angker hingga rumah tua yang dikosongkan bertahun-tahun, setiap daerah seakan punya kisahnya sendiri tentang makhluk misterius yang bersembunyi dalam gelap. Di Indonesia misalnya, kita mengenal banyak nama: genderuwo, tuyul, wewe gombel, kuntilanak, pocong. Semuanya memiliki karakter khas, tapi benang merahnya satu. Mereka menakuti, menggoda, dan menyesatkan. Tapi apakah ini hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak? Atau justru cerminan lokal dari konsep universal? Setan sebagai penjaga batas antara kebaikan dan keburukan. Yang menarik, dalam banyak kisah rakyat, makhluk-makhluk ini seringkali dikaitkan dengan pelanggaran moral atau norma sosial. Misalnya, wewe gombel konon menculik anak-anak yang diabaikan oleh orang tuanya. Sebuah pesan moral terselubung tentang pentingnya perhatian keluarga. Tuyul dikaitkan dengan kekayaan instan tanpa usaha. Genderuwo dengan nafsu liar yang tak terkendali. Di balik kisah seram itu, tersimpan peringatan tentang bahaya sifat manusia yang tidak terkendali, dan disitulah setan dalam bentuk budaya lokal mengambil perannya, bukan sekadar menakuti, tetapi mengajarkan lewat ketakutan. Dalam tradisi Jawa, Bali, hingga tanah Bugis dan Toraja, terdapat upacara-upacara adat yang tujuannya adalah menolak bala, mengusir roh jahat, atau membersihkan diri dari energi buruk. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kekuatan jahat yang mengganggu kehidupan manusia bukan hal asing. Bahkan di daerah-daerah pedalaman, beberapa orang masih percaya bahwa penyakit, nasib buruk, atau pertengkaran rumah tangga bisa jadi berasal dari gangguan makhluk halus. Menariknya, semua ini tidak bertentangan dengan konsep setan dalam agama, tapi justru memperluasnya. Bahwa bentuk dan nama boleh berbeda, tapi tujuannya sama, mengganggu manusia agar kehilangan arah. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah semua ini nyata? Apakah kisah-kisah itu hanya fiksi atau benar-benar berakar pada pengalaman spiritual nenek moyang? Dan jika memang benar ada kekuatan jahat dalam bentuk lokal, seberapa besar pengaruhnya terhadap cara berpikir, bersikap, bahkan cara kita menilai baik dan buruk? Disinilah pentingnya mengenal sisi budaya dari keberadaan setan. Karena kadang, kita tidak menyadari bahwa yang kita anggap tradisi, sesungguhnya adalah cara leluhur kita menggambarkan peperangan antara nurani dan godaan. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami sisi yang lebih ilmiah. Apa kata psikologi tentang semua ini? Apakah setan hanyalah proyeksi dari sisi gelap dalam pikiran manusia? Jika agama melihat setan sebagai makhluk gaib yang menggoda manusia, maka psikologi menafsirkannya dari sisi yang lebih dalam, jiwa manusia itu sendiri. Dalam pandangan psikologi modern, khususnya yang dipengaruhi oleh pemikiran Sigmund Freud, setan dapat dipahami sebagai simbol dari ide,
bagian terdalam dari kepribadian yang menyimpan dorongan instingtif, liar, dan tidak terkontrol. Ide ini selalu ingin memuaskan diri, ingin marah saat emosi, ingin membalas saat disakiti, ingin mengambil tanpa peduli benar atau salah. Jika tidak dikendalikan oleh akal sehat, ego, dan moral, superego, maka ide ini bisa mengambil alih, dan manusia pun terjerumus. Jadi, dalam kacamata psikologi, setan itu bukan entitas di luar, tapi mungkin berasal dari dalam diri sendiri. Carl Jung, psikolog besar lainnya, menyebut sisi gelap manusia sebagai the shadow, bayangan dalam jiwa yang menyimpan segala hal yang tidak kita akui. Kebencian, dendam, nafsu, bahkan niat buruk. Semakin kita menolak keberadaan sisi gelap itu, semakin kuat ia tumbuh dalam ketidaksadaran. Ketika kita tidak sadar bahwa kita sedang dikuasai amarah, ego, atau iri hati, disitulah setan dalam bentuk psikologis bekerja. Ia tidak menggoda dari luar, tapi memanfaatkan kelemahan dalam batin, rasa sakit masa lalu, luka batin yang belum sembuh, atau harga diri yang terluka. Dan ketika kita meledak tanpa alasan, atau menyakiti orang lain secara impulsif, kita sering berkata, "Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya." Mungkin karena itu bukan kita. Mungkin karena saat itu, bayangan kita yang sedang beraksi. Menariknya, banyak orang mengalami konflik batin yang kuat, seolah ada dua suara di dalam kepala mereka. Satu berkata, "Jangan lakukan itu," sementara yang satu lagi berbisik, "Tidak apa-apa, siapa juga yang tahu." Psikologi menyebut ini sebagai inner dialogue, percakapan batin antara dorongan dan kendali. Dalam bahasa agama, ini sangat mirip dengan dialog antara malaikat dan setan dalam diri seseorang. Maka, meskipun istilahnya berbeda, psikologi dan agama sebenarnya sedang membahas hal yang sama, dengan bahasa yang berbeda, peperangan batin antara kebaikan dan keburukan. Dan inilah medan perang sejati yang tidak terlihat oleh siapapun, tapi dirasakan setiap orang, setiap hari. Lalu, jika setan dalam psikologi adalah sisi gelap dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita melawannya? Apakah cukup dengan terapi, meditasi, atau self-healing? Ataukah butuh kekuatan iman dan kesadaran spiritual untuk menyadari bahwa godaan itu tidak selalu berasal dari luar? Inilah yang menjadi jembatan menarik antara ilmu pengetahuan dan keyakinan, bahwa untuk memahami dan melawan setan, kita tidak hanya perlu ilmu, tapi juga kejujuran terhadap diri sendiri. Di penghujung video ini kami mengatakan bahwa setan bukan sekadar makhluk gaib dalam ajaran agama, tetapi juga representasi dari sisi gelap manusia yang muncul dalam berbagai bentuk, baik dalam tradisi budaya maupun dalam kajian psikologi modern. Ia bekerja dengan cara yang halus dan sistematis, melalui bisikan batin, dorongan hawa nafsu, serta pengaruh lingkungan sosial yang menyimpang. Dalam agama, ia adalah musuh nyata yang menggoda manusia sejak awal penciptaan. Dalam budaya lokal, ia muncul dalam berbagai mitos yang mengandung pesan moral. Dan dalam psikologi, ia tercermin sebagai konflik batin serta bayangan dari dorongan bawah sadar manusia. Dengan memahami semua ini, kita tidak hanya mampu mengenali bentuk-bentuk godaan, tetapi juga membangun kesadaran untuk melawan setiap bentuk penyimpangan dari dalam diri sendiri. Terima kasih.